Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ning Imas. Eko mengunggah potongan video ceramah Ning Imas ditambahi dengan ungkapan kalimat kotor dan bernada kasar. Cuitan itu pun sontak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ustazah Imas Fatimah Tuz-Zahra atau yang akrab disapa Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam salah satu cuitannya di Twitter, Eko mengunggah potongan video ceramah Ning Imas. Potongan video tersebut ditambahi dengan keterangan berupa ungkapan kalimat kotor dan bernada kasar. Cuitan itu pun sontak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam dan di situ terlukis tanpa memverifikasi dulu, tanpa juga diketahui dari channel mana. Udah jelas channelnya NU resmi, suaranya NU. Yang kedua, dia tanpa tahu siapa Ning Imas itu kualifikasi untuk menyampaikan ilmu, langsung saja menyebut dengan bahasa yang kasar. Saya nggak mampu menyampaikan di sini. 3 yang dibaca jelas ada rujukannya, ada tafsir Ibnu Katsir, itu rujukan kami, rujukan para ulama, yang itu dinistakan secara ajaran agama. Yang ketiga tentunya kita merasa sedih ya, karena dia kepada perempuan dan mengkaitkan dengan apalagi turunan dari komentar-komentarnya pengikutnya itu, sungguh lebih sarkas lagi ya, dan seterusnya. Saya secara pribadi ketika membaca itu benar-benar ini mendidih ya, darah saya tuh jengkel gitu ya. Cuman ya bagaimana kita bisa menyikapi dengan tenang. Oleh karena itu saya sampaikan di dalam komentar saya, minta maaf itu tidak selesai. Pertama bahwa masalah ini bukan masalah pribadi saja dari Ning Imas dan keluarga ya. Di Lirboyo sebagai kiai tua, pesantren tua maksud saya, di kalangan NU yang murid-muridnya itu adalah banyak yang sudah jadi pengurus NU, punya pesantren, termasuk Kiai Haji Said Agil Siraj itu adalah alumni dari Lirboyo itu. Di tradisi kami di NU itu, kepada guru itu ya kita tunduk patuh dan sangat mengagumi, dan pasti lebih marah pada diri sendiri ketika dihina guru kita itu tradisi kita. Yang kedua adalah keagamaan kita yang dinistakan itu, maka dengan dihapusnya tidak berarti selesai masalahnya. Dan berarti sudah beres. Sadar menuai masalah, Eko kemudian menghapus unggahannya. Ia pun melayangkan permintaan maaf melalui pesan singkat dan berjanji akan mendatangi pesantren Lirboyo pada hari ini. Tapi, apakah maaf saja cukup? Karena sudah mencederai hati banyak pihak. Perbuatan itu selalu punya 2 aspek, ya. Perbuatannya sendiri dan akibatnya, gitu. Ya, akibatnya itu bisa dinilai dengan materi, bisa dinilai dengan nama baik dan sebagainya dan seterusnya gitu. Tapi perbuatannya sudah terjadi gitu, ya kan? Perbuatannya sudah terjadi. Nah, kalaupun ada perdamaian, menurut saya yang didamaikan itu adalah akibatnya. Ya, akibat dari satu perbuatan. Itu ranah perdatanya di situ. Ranah yang bisa kompromikan gitu. Tetapi kalau pelanggaran hukum itu udah urusan negara. Pelanggaran hukum itu sudah urusan publik gitu. Sudah urusan kepentingan umum. Ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Betul, kalau di KUHP itu delik aduan gitu ya. Tetapi begitu masuk ke ranah ITE, di dalam Undang-Undang ITE itu tidak disebutkan bahwa itu delik aduan. Artinya itu tetap bisa diproses. Nah, kalau kemudian ada orang bilang, loh itu kan pencemaran juga. Loh, ini ada lex spesialisnya. Bahwa lex yang secara umum itu delik aduan, pencemaran di KUHP, tetapi ya pencemaran yang khusus dilakukan melalui internet, melalui siber, itu bukan delik aduan. Karena itu udah masuk ke ruang publik gitu. Pemerintah pun